تبسم للحياة تساءل قل أين الطريق لا تحزن تفاءل هو الله يرضيك تبسم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Kajian kita pada malam hari ini adalah babu alamati hubbillahi ta'ala al-abda wal hassi ala tahalluqi biha wassa'i fi tahsiliha. Satu bab yang menerangkan tanda-tanda seseorang yang mendapat kecintaan kepada Allah, kemudian ajakan untuk berakhlak kepada orang yang dicintai Allah dan mencari siapa yang dicintai Allah. Ada satu riwayat yang diriwayatkan dari Al-Imam Muslim rahimahullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Innallaha ta'ala idza ahabba 'abdan da'a Jibrila faqala inni uhibbu fulanan fa ahibbah fa yuhibbuhu Jibrilu summa yunadi fis samai fa yaqulu innallaha yuhibbu fulanan fa ahibbuhu fa yuhibbuhu ahlus samai summa yudau lahul qabulu fil ardi. Wa idza abghada abdan da'a Jibrila fayaqulu inni ubghidu fulanan fa abghidhu fayubghiduhu Jibrilu summa yunadi fi ahlis sama innallaha yubghidu fulanan fa abghiduhu summa tudau lahul baghdau fil ardi. Al hadis rawahu Muslim. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Innallaha ta'ala idza ahabba 'abdan. Ketika Allah Subhanahu wa taala mencintai seseorang, ketika Allah Subhanahu wa taala menyayangi seseorang. Da'a Jibrila, maka Allah Subhanahu wa ta'ala pun memanggil malaikat Jibril. Faqala, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berkata kepada malaikat Jibril, Inni uhibbu fulanan fahibbah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala kepada malaikat Jibril, Ya Jibril, sesungguhnya aku menyayangi, sesungguhnya aku mencintai seseorang. Maka cintailah orang itu. Begitulah kata Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menyayangi, mencintai seseorang. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala mencintai seseorang, maka Allah perintahkan kepada malaikat Jibril, Jibril, ini aku suka nih. Aku suka, aku sayang, aku cinta kepada hambaku ini. Maka kamu pun Jibril harus menyayangi, menyukai dan mencintai hambaku ini. Fayuhibbuhu Jibrilu. Maka Jibril pun mencintai orang yang dicintai Allah. Jibril pun menyayangi orang yang disayangi Allah. Summa yunadi fis samai fayaqulu. Kemudian malaikat Jibril pun memanggil-manggil malaikat yang ada di langit, fayaqulu. Kemudian malaikat Jibril pun berkata, Innallaha yuhibbu fulanan fa ahibbuhu.
Kata Jibril, hai para malaikat, hai makhluk-makhluk yang ada di langit, ketahuilah, innallaha yuhibbu fulanan, sesungguhnya Allah ini menyayangi dan mencintai seseorang. Fa'ahibbuhu, maka kalian semuanya, hai makhluk yang ada di langit, maka kalian semuanya, hai para malaikat, cintailah pula orang itu. Fayuhibbuhu ahlus sama, maka seluruh penduduk langit pun turut menyayangi, mencintai orang yang dicintai Allah. Jadi betapa indahnya ketika kita mendapat kasih sayang dan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah cinta kepada kita, Allah perintahkan kepada malaikat Jibril agar malaikat Jibril pun mencintai kita. Dan ketika malaikat Jibril sayang dan cinta kepada kita, maka malaikat Jibril pun panggil seluruh malaikat yang ada di langit. Lalu kata malaikat, ketahuilah hai para malaikat, sesungguhnya Allah sangat sayang, sangat cinta kepada orang ini, maka tugas kalian pun harus menyayangi, mencintai orang ini. Maka seluruh makhluk yang di langit pun cinta kepada seseorang yang dicintai Allah. Summa yudau lahul qabulu fil ardi. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menyayangi, mencintai seseorang, kemudian Jibril juga sayang, kemudian makhluk-makhluk yang ada di langit, para malaikat pun cinta kepada orang yang disayang Allah, maka seluruh yang di bumi pun akan cinta dan sayang kepada Allah. Nah, pertanyaannya, siapakah hamba, siapakah orang, siapakah manusia yang dicintai oleh Allah? Tentunya mereka adalah orang-orang yang dekat dan mendekatkan diri kepada Allah. Bisa jadi para aulia Allah, orang yang dicintai oleh Allah, dicintai malaikat, dicintai para malaikat, dicintai Jibril, bisa jadi adalah mereka itu wali Allah. Bisakah, pertanyaannya, bisakah kita ini menjadikan diri kita ini untuk dicintai Allah, yang kemudian dicintai oleh malaikat Jibril dan dicintai oleh seluruh makhluk, seluruh malaikat yang ada di langit? Jawabannya pasti bisa. Nah, tinggal tergantung bagaimana diri kita ini upaya, usaha untuk mencapai, meraih, menggapai kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka cara dan metodenya adalah berupaya untuk terus mendekatkan diri kepada Allah lewat berbagai macam cara. Ibadahnya dengan berbagai macam jenis ibadah, ya sholat, ya puasa, ya zikir, dan lain-lainnya. Nah, ketika seluruh ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seluruh kebaikan-kebaikan yang kita lakukan semuanya mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak mustahil kita juga termasuk hamba yang dicintai Allah. Nah, kalau kita sudah dicintai Allah, maka seluruh makhluk, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi, semuanya akan cinta kepada diri kita. Kenapa demikian? Karena Sang Khalik yang Maha Pencipta sudah mencintai diri kita. Jadi upayakan, usahakan bagaimana caranya supaya Allah dekat sama kita. Bagaimana caranya supaya Allah sayang dan cinta sama diri kita. Nah, yang paling baik, cara yang paling baik agar Allah cinta kepada kita, dekatkan diri kita kepada Allah lewat berbagai macam jenis ibadah. Wa idza abghada 'abdan, dan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala benci kepada seorang hamba, da'a Jibrila,
maka Allah Subhanahu wa taala pun panggil malaikat Jibril. Fayaqulu, kemudian Allah Subhanahu wa taala pun berkata kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, inni ubghidu fulanan fa abghidhu." Ya Jibril, aku itu enggak suka banget. Aku benci banget itu ngelihat si dia. Aku enggak suka, aku benci ngelihat si fulan itu. Fa abghidhu, maka engkau pun ya Jibril harus benci sama orang itu. Jadi kalau Allah suka, Allah panggil Jibril supaya Jibril suka. Kalau Allah benci sama seseorang, Allah panggil Jibril supaya Jibril juga benci sama seseorang yang Allah benci. Fayubghiduhu Jibril. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat Jibril agar malaikat Jibril ini membenci seseorang yang Allah benci, maka udah otomatis malaikat Jibril pun menjadi ikut benci. Summa yunadi fi ahlis sama. Kemudian malaikat Jibril pun memanggil seluruh penduduk langit. Malaikat Jibril pun memanggil seluruh para malaikat. Lalu apa kata malaikat Jibril? Innallaha yubghidu fulanan. Wahai para malaikat, ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat amat murka, sangat amat tidak mencintai, sangat amat benci kepada fulan. Sangat amat benci kepada seorang hamba. Fa'abghiduhu, maka tugas kalian hai para malaikat, tugas kalian hai makhluk-makhluk yang ada di langit, benci pula lah kalian kepada orang yang dibenci oleh Allah. Coba bayangkan. Allah benci kepada seseorang, Allah perintahkan Jibril supaya benci kepada orang itu. Malaikat Jibril pun perintahkan kepada seluruh malaikat supaya ikut membenci seseorang yang dibenci oleh Allah. Fa'abghaduhu. Nah, ketika ada instruksi, ada perintah dari malaikat Jibril kepada seluruh penduduk yang ada di langit. Ketika ada instruksi dari malaikat Jibril kepada seluruh malaikat yang ada di langit untuk membenci makhluk, membenci hamba, membenci fulan yang dibenci Allah, maka para malaikat itu fa'abghiduhu, seluruh malaikat pun jadi ikut benci. Summa tudau lahul baghdha'u fil ardi. Karena Allah enggak suka sama si fulan. Kemudian malaikat Jibril pun tidak suka sama si fulan ini. Seluruh makhluk yang ada di langit, seluruh malaikat yang ada di langit pun tidak suka sama orang ini, maka di bumi pun orang tidak suka sama orang ini. Bayangkan. Allah suka, malaikat Jibril suka. Malaikat Jibril suka, seluruh makhluk yang ada di langit ikut suka. Kemudian turun ke bumi, seluruh makhluk yang ada di bumi pun suka. Allah benci, Allah murka kepada seseorang, maka Jibril pun diperintahkan oleh Allah untuk benci kepada orang ini. Kemudian Jibril pun perintahkan seluruh malaikat, seluruh makhluk yang ada di langit untuk benci kepada orang ini, maka yang di bumi pun akan ikut benci. Dan ketika kita mengetahui kalau sudah Allah murka, Allah tidak sayang, Allah tidak cinta sama kita, maka seluruh makhluk pun akan ikut tidak cinta. Nah, upaya yang harus kita lakukan, usaha yang harus kita lakukan agar Allah itu tidak murka, agar Allah itu tidak benci kepada kita sebagai hambanya, maka taat dan patuhlah kepada perintah Allah. Maka jauhi dan hindarilah larangan Allah. Larangannya kita hindari, perintahnya kita kerjakan. Kalau sudah kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita semaksimal mungkin kita kerjakan, walaupun belum seluruhnya.
Kemudian apa yang dilarang Allah semaksimal mungkin kita tinggalkan, maka tidak mustahil yang kelihatannya kita ini hidup di dunia hina, tidak mustahil kita dicintai Allah dan dicintai makhluk yang ada di langit, dicintai oleh para malaikat. Maka ada pepatah yang mengatakan lebih baik kita ini terkenal di langit daripada masyhur di dunia tapi gelap di langit. Maksudnya bagaimana? Lebih baik kita dicintai Allah dan para malaikatnya ketimbang kita cuma dicintai oleh sesama manusia. Nah, ketika seseorang dicintai oleh sesama manusia, maka tidak mustahil cintanya manusia itu dengan berbagai macam cara pandangnya. Contoh, betapa banyaknya artis yang dicintai oleh sesama manusia. Pertanyaannya, ketika artis show di atas panggung, katakanlah misalnya artis dangdut atau artis penyanyi-penyanyi pop, ketika mereka show di atas panggung, sebegitu banyaknya orang yang suka dengan mereka. Nah, kenapa banyak artis yang disukai oleh manusia? Penuh penontonnya, laki, perempuan, bahkan bencong pun ikut nonton. Oh, ternyata penyanyi-penyanyi, entah itu penyanyi dangdut, entah itu penyanyi pop, entah apalah namanya, bisa jadi pada saat dia show, apa yang dia kerjakan, apa yang dia lakukan, atau apa yang dia gerakkan, bisa jadi itu adalah hal yang dibenci oleh Allah. Entah, ada penyanyi dangdut pakaiannya minim. Pakaiannya apa? Minim. Kalau nggak minim ya pakaiannya ketat. Naik ke atas panggung. Oh, ternyata begitu banyaknya penonton yang terkesima, begitu banyaknya penonton yang terbuai, begitu banyaknya penonton yang senang. Melihat apa? Melihat sang penyanyi yang menggerak-gerakkan badannya dengan pakaiannya yang minim, dengan pakaiannya yang transparan. Ternyata dicintainya itu hanya sebatas di dunia, tapi dimurkai oleh Allah dan dimurkai oleh makhluk yang ada di langit. Maka lebih baik kita terkenal di langit ketimbang cuma terkenal di dunia. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.